Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang terus bekerja di dalam kami, menuntun kami dalam kebaikan rencana-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 5-6. Tertulis demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan bahwa stres secara kronis, yaitu stres yang berlangsung lama, bertahun-tahun, yang terus dipelihara, mengganggu kemampuan kita untuk mengingat. Tidur memperkuat ingatan jangka panjang. Itu sebabnya tidurlah yang cukup. Latihan memori membantu mempertajam ingatan, terlebih pada orang yang lanjut usia. Ingatan kita tidak seperti kamera. Ingatan bisa berubah dan terdistorsi atau terganggu seiring dengan waktu. Dan itu sebabnya kita perlu selalu mengingat, perlu untuk selalu belajar dan melatih ingatan kita. Dalam Mazmur pasal 105 ayat 5-6 ini, pemazmur mengatakan agar kita mengingat perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ada 3 hal di sini yang disuruh oleh pemazmur untuk kita ingat. Pertama adalah perbuatan ajaib, kedua adalah mujizat, ketiga adalah penghukuman. Perbuatan ajaib berbicara tentang semua karya Tuhan yang menakjubkan, yang agung, yang mulia, penuh keajaiban. Alam semesta ini diciptakan Tuhan dengan begitu ajaib. Itulah salah satu perbuatan ajaib Tuhan yang membuat kita kagum, membuat kita sadar akan kehebatan dan keagungan Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan juga berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu ajaib, saudara. Mujizat memang dapat dilihat juga sebagai perbuatan ajaib, tapi mujizat bersifat lebih khusus, bersifat pribadi, bersifat lebih spesifik. Dan mujizat menunjukkan suatu tanda yang diberikan Tuhan, yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dan maksudnya yang luar biasa secara langsung dalam kehidupan kita. 10 tulah di Mesir adalah mujizat-mujizat Tuhan. Laut Teberau yang terbelah itu juga adalah mujizat Tuhan. Kesembuhan dari sakit parah adalah pekerjaan mujizat dari Tuhan. Kita perlu mengingat akan perbuatan ajaib Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa, saya tidak punya pengalaman mujizat dari Tuhan. Sadari saudara bahwa kita hidup karena mujizat. Kita hidup karena perbuatan ajaib Tuhan. Selain perbuatan ajaib dan mujizatnya, kita perlu mengingat akan penghukuman yang Dia ucapkan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang adil, yang suci, yang tidak membiarkan pelanggaran. Itu sebabnya kita perlu mengingat akan larangan Tuhan supaya kita tidak melakukan dosa dan agar kita hidup dalam perkenan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
mengapa kita harus mengingat akan perbuatan ajaib, mujizat dan penghukuman Tuhan? Tidak lain adalah supaya kita selalu hidup setia dan takut akan Tuhan, percaya kepadanya, dan mengucap syukur, memuji Dia dalam kehidupan kita. Mari ingat selalu akan perbuatan ajaib Tuhan di masa-masa lalu yang tertulis dalam Alkitab, dan juga mujizat serta perbuatan ajaibnya dalam hidup kita secara pribadi, agar kita selalu mengingat akan Tuhan dan sadar siapa kita, sehingga kita tidak menjadi sombong, dan agar kita tidak hidup menjauh dari Tuhan. Tuhanlah pribadi yang patut kita puji dan sembah, yang patut selalu kita kasihi, dan kepadanya kita hendaknya selalu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mengingat akan perbuatan ajaib-Mu, mujizat-Mu, baik di masa lalu maupun di dalam kehidupan kami pribadi, yang Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan. Kami juga mau mengingat akan hukuman-hukuman yang Tuhan ucapkan. Kami mau mengingat akan larangan, hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat akan karya-Mu, sehingga kami tidak lupa, dan agar kami selalu sadar akan siapa kami di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang baik. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Kami bisa karena Tuhan, dan kami hidup sudah seharusnya mentaati akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajar kami, membimbing kami dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Berikanlah kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan kelepasan bagi yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan pertolongan yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan dan berbagai masalah. Kami berdoa bagi bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.